Ad-dunya syai'ani, adapun dunia yaitu ada dua faktor. Ahaduhuma hubbul mal, adapun pertamanya dari dua faktor itu amat sangat mencintai harta benda. Wal akharu hubbul jah, adapun yang lainnya, yang keduanya, yaitu amat sangat mencintai jabatan dan kepangkatan. Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiqun, maka barang siapa ia zuhud pada harta dan pada kepangkatan, maka dia adalah orang yang pangkatnya siddiq, wali min awliyaillah. Wa man zahida fil mali dunal jah fahuwa mura'in, barang siapa dia zuhud, membenci pada harta, tidak pada jabatan, maka dia kategorinya yaitu orang yang ria. Wa man zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laimun, barang siapa yang benci ia pada kepangkatan tapi amat sangat menyukai ia akan harta benda, maka dia yaitu orang yang tercela. Wa man ahabbal mala wal jah, barang siapa yang amat menyukai akan harta dan kepangkatan, kana asgharu uqubatihi hirmanahuma, maka ada paling rendahnya siksaan dia, yaitu dihampakan harta dan jabatan. Saudara, di dunia ini yang membuat orang itu akan menjadi rendah dan jauh dari Allah dua. Inilah yang disebut dunia. Maka kata Imamul Haddad, ad-dunya syai'ani, hubbud dunya itu unsurnya dua. Pertama, amat sangat mencintai harta. Obrolannya enggak di rumah, enggak di pasar, enggak di masjid, duit aja yang diobrolin. Duit, kadang duit orang lain yang diobrol, duit aja, duit yang diomongin, duit. Ya Allah, si anu kemarin habis beli motor, ada aja yang diomongin, duit aja yang diomongin. Jadi temanya enggak ada tema hari demi harinya selain tema dunia yang diobrolin. Itu namanya disebut hubbul mal. Yang kedua, yang membuat orang hancur jauh dari Allah adalah amat sangat menyukai jabatan. Ini lebih berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, begitu juga Imamun Nasa'i di dalam Sunanun Nasa'inya, begitu juga Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibn Hibbannya, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya dari sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madibani dariyani jai'ani ursila fi zaribati ghanamin bi absadalaha min hubbil mal wal jah fi qalbil mar'il muslimi. Kata Nabi, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang lapar. Serigala buas lapar lalu dilepas di gerombolan kambing. Serigala buas lapar, ada kambing menggerombol. Itu enggak lebih berbahaya merusaknya
ketimbang dua sifat bila ada di dalam diri seorang muslim, yaitu amat sangat mencintai harta benda dan amat sangat mencintai jabatan. Kalau yang namanya serigala buas lapar, ada kambing banyak, 100 lah kambingnya, dia lapar, nerkam paling juga atu. Udah atu diterkam ya sudah, wong udah kenyang. Tapi kalau sudah amat mencintai jabatan atau harta, bukan saja tanaman yang dimakan, besi bisa dimakan, jembatan bisa dimakan, jembatan aspal bisa dimakan. Itu kalau sudah amat sangat mencintai, menyukai harta benda, apa aja dimakan, apa aja diterabas. Maka yang sangat berbahaya itu dua dalam hidup, hubbul mal dan hubbul jah. Apa yang mau dicari dari harta? Lihat Qarun. Tidak ada orang di dunia sekaya Qarun. Qarun kaya, kaya banget. Dia demen nama harta, diminta zakat oleh Nabi Musa, gue capek, pala jadi kaki, kaki jadi pala, dibagi sama orang miskin. Enak banget tuh orang miskin. Begitulah namanya Qarun. Nggak mau berbagi, gue yang capek, nggak mau. Tapi ujungnya dari mencintai harta seperti Qarun, mendem tuh hartanya. Bahkan bukan harta doang dianya, mendem sampai seleher Qarun. Kata Qarun, agisni ya Musa, tolongin saya Musa waktu mendem sedengkul. Agisni Musa, Musa tolongin saya. Kata Nabi Musa, khudh ya Rab, amblesin sepinggang. Musa tolongin saya. Kata Nabi Musa, terusin ya Rab, sedada. Musa tolongin sampai seleher, sampai mendem harta-hartanya, sampai menjadi peribahasa. Mau ngapain gali sumur? Nyari harta karun. Qarun di Mesir, nyarinya di Bintaro, mana nemu dia? Ini miring dia, miring. Dia nggak paham, udah menjadi peribahasa. Mendemnya itu Qarun hartanya. Fir'aun mencintai jabatan, sampai ngaku menjadi Tuhan. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar, presiden gitu. Nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab. Itulah Fir'aunnya Nabi Musa. Bukan nama Fir'aun itu, gelar, julukan diktator. Bahasa Indonesianya Fir'aun itu diktator. Maka Nabi bilang, fara'inu hadhil ummah Walid bin Mughirah. Fir'aunnya umat Islam itu Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Itulah Fir'aun. Ketika Al-Quran turun, wa khaba kullu jabbarin anid, dia kesinggung dengan ayat itu, ditempel Quran, ditembak dengan panahnya, jago memanah, sampai Quran hancur berkeping-keping, terbang kemana-mana. Dengan gubahan syairnya, orang Arab pinter puisi. Kata Walid bin Mughirah, atu'idu kulla jabbarin anidi waha anadhaka jabbarun anidu idha majita rabbaka yawma hasyirin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Ay Quran, kau ngancem-ngancem orang diktator, gue orangnya. Walid bin Mughirah orang yang diktator. Apa mau lu Quran? Bilangin nama Tuhan ente kalau nanti di akhirat siapa yang ngerobek sampai berkeping-keping, ini orangnya Walid bin Mughirah. Maka kata Nabi, fara'inu hadhil ummah Walid bin Mughirah kama anna fir'auna Musa Walid bin Mus'ab. Namanya Walid. Di Mesir namanya Ramses ke-22. Itu Fir'aunnya Nabi Musa itu, yang aku jadi Tuhan tuh Fir'aun ke-22. Zaman Nabi Yusuf gelarnya Aziz, rajanya.
Aziz itu raja. Kalau di Romawi Kaisar. Kalau di Najasyi Ethiopia, kalau di Ethiopia Najasyi. Kalau di Persia adalah Kisra. Kalau di Yaman Tuba. Kalau di Indonesia raja gitu, raja, Malik. Zaman dulu. Sekarang presiden gitu. Itu Firaun sampai ngaku jadi Tuhan. Toh ujungnya mati juga. Yang disembah sama yang nyembah mati juga. Mau ngapain? Amat sangat mencintai jabatan. Udahlah. Udah waktunya kita pensiun ya pensiun dah. Kemarin kan alasannya diajak ngaji, diajak sholat, gua sibuk kerja. Sekarang udah pensiun, masih juga katanya nyari bekal buat tua. Kagak juga ujungnya. Mau nyari apa? Enggak mau ibadah itu. Mau ngapain hidup? Enggak ada yang dibawa kubur. Enggak tahu dia, enggak paham bahwa kain kafan ada enggak di Bintaro kain kafan dikasih kantong kayak begini nih. Di kampung Bapak kalau kain kafan kasih kantong enggak? Enggak ada, barang 1000 yang kita puyang-puyangin itu yang mau dibawa. Mau ngapain? Udah waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya kerja. Udahlah. Mau ngapain lagi? Apalagi kita yang udah senja. Kalau anak muda nggak mau ngaji, masih mending. Tong ngaji yuk, ntar aja kong. Sama orang tua. Kalau udah tua, jadi ada niat mulia tuh anak muda. Nanti kalau udah tua mau ngaji, bagus. Niat mulia. Udah tua mau ngaji. Ini yang udah tua ini, kong ngaji yuk. Ntar dulu kalau apa? Kalau muda nggak mungkin. Pilihannya kalau udah tua dua. Ngaji apa di ngajiin? Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngajilah sebelum di ngajiin. Itu penting. Maka rumus hidup kita ngaji harga mati. Enggak ngaji tetap mati. Karenanya mending ngaji sebelum mati. Karena yang berbahaya itu adalah hubul mal wa hubul jah, maka manusia terbagi 4 berbicara harta dan jabatan. Di mata agama ada 4. Dari 2 penyakit bakal muncul 4. Kalau kita zuhud pada harta, zuhud pada jabatan, maka kita disebut wali min auliyaillah. Pangkatnya siddiq. Apa itu zuhud? Biar kita tahu. Zuhud itu kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam Hidayatul Adqiya, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, namanya keri. Apaan? Kere, iya. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, namanya kere namanya. Zuhud itu punya segalanya, tapi dunia tidak ditaruh di hati, ditaruhnya di tangan, gampang ngeluarinnya. Kalau di hati dalam, makanya sedalam-dalam lautan bisa diukur, sedalam-dalamnya hati nggak bisa diukur. Kalau di hati susah ngeluarinnya, susah banget. Maka kalau kita zuhud itu tidak naruh dunia, tidak naruh duit, tidak naruh jabatan di hati. Itu namanya disebut zuhud. Adanya tidak girang berlebihan, hilangnya tidak sedih berlebihan. Itu ciri. Biasa orang kalau zuhud pada harta, zuhud pada jabatan, maka orang itu pangkatnya kata Imamul Haddad siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu man sofa zahiruhu wa batinuhu an ghairillahi azza wajal. Orang yang hatinya lahir batinnya bening,
kagak ada selain Allah. Artinya Allah. Dunia itu harus dijadikan kasir Tuhan. Duit itu dijadikan kasir kita, kasir untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberi manfaat sama orang lain. Maka ketika dia punya duit untuk membantu orang banyak, sesudah dia kebutuhan dirinya, maka orang ini disebut zuhud. Tidak mencintai harta, tidak mencintai jabatan. Bukan gak punya, uang cinta adanya di hati. Walaupun kita punya sendal cepit doang, tapi kalau ditaruh di hati namanya hubbul mal, sangat mencintai harta. Walaupun sendalnya sewalau doang, lagi sholat, hilang gak ya sendal lili gue? Itu namanya dunia ditaruh di hati. Dunia ditaruh di tangan aja, jadi biasa aja. Jadi kalau kita dapat duit, biar kita latihan zuhud. Zuhud ini nggak bisa datang kecuali tazahud. Tazahud itu latihan zuhud. Untuk supaya kita bisa latihan zuhud, maka cara yang paling gampang dalam latihan zuhud adalah setiap kita dapat duit, kita nanya sama Allah, ya Rabb, kau titipin duit sama saya, untuk apa ini ya? Kau titipin sama saya ini. Nanya aja, setiap dapat. Sebab tidak mungkin seorang raja memberikan kepada kita kalau tidak untuk supaya dekat dengan raja. Setiap raja kalau dia ngasih sama kita, maksudnya biar dekat dengan raja. Ini Allah ngasih nitipin harta sama kita, maksudnya biar kita dekat sama Allah. Jangan jadi pada orang matre. Orang matre itu begini. Ada seorang cewek, ceweknya di Bekasi, Bekasi Babelan. Babelan, Bekasi mana nih ya? Utara. Jauh. Dari Bintaro, Babelan jauh. Kata ceweknya bilang begini, lo ini bagaimana sih mas, mau ngapel lama banget? Maklumlah kan macet, puasa juga, belum mobilnya susah. Ya udah kalau begitu gua kasih motor aja dah, biar cepet. Dikasih sama ceweknya motor NMAX, sama ceweknya warna putih, cakep. Akhirnya pas dikasih motor, dia main ngetrek di sektor 7 mulu. Ceweknya kagak diapel-apelin, tapi asik aja main motor. Namanya cowok matre. Begitulah ada hamba matre namanya. Dan belum punya, dia minta. Alasan kurang mau ibadah, nggak punya duit. Sekarang Allah kasih usahanya maju, biar bisa ibadah. Pas udah hartanya banyak, adanya jalan-jalan ke Bali, ke Puncak, Anyer, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Ini hamba matre, asik ama pemberian tapi lupa ama pemberi. Maka kita biar latihan zuhud, nanya ama pemberi, Tuhan, kau titipin harta nih untuk apa? Supaya kita paham, pelan-pelan nanti kita bakal zuhud. Latihannya begitu, supaya harta ini tidak masuk dalam hati. Kalau orang hatinya tidak terikat oleh harta, tidak terikat oleh jabatan, orang ini tinggi di mata Allah. Duit bakal gampang sama dia, Allahnya percaya. Biar gampang begini ya, contoh begini, bapak semua nih nitipin duit sama saya berapa ya, 10 juta buat dibagi kepada yatim. Kata bapak-bapak nih semuanya, nih tolong bagi sama yatim, kasih saya 10 juta. Akhirnya duit itu enggak saya bagi sama yatim, buat saya jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan ke Anyer. Ketahuan nama bapak, kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Allah begitu. Di harta kita itu ada titipan orang lain.
maka Tuhan titipin harta sama kita. Makanya bujangan sama yang berkeluarga, rezekinya banyakan yang berkeluarga. Beneran. Bujangan nggak ada dititipin sama Allah buat bininya, kan kagak punya bini. Buat bininya kagak ada, buat anaknya kagak ada. Tapi kalau berkeluarga ada, kebeli sendok, kebeli garpu, ada aja itu. Akhirnya mau pancinya udah 5, piring udah 10, pas udah nikah, bener nggak? Ada aja dititipin. Sebab nggak ada hak orang lain. Maka saudara, Tuhan titip harta sama kita, lalu sama kita buat kemana-mana. Tidak ada yang buat Tuhan. Tuhan nggak percaya lagi sama kita. Akhirnya kita nggak dikasih. Kalau pengen dikasih sama Tuhan, kasih. Maka berbagi itu untuk supaya dibagi lagi oleh Tuhan yang maha membagi, supaya kita melatih tidak hubbul mal wa hubbul jah. Tapi yang kedua, kalau kita itu hatinya enggak ada harta, tapi amat sangat menyukai jabatan, hatinya mencintai jabatan, harta mau enggak, cuman jabatan, posisi-posisi. Kebanyakan yang kayak begini, penguasa-penguasa, ya pejabat-pejabat, orang-orang organisasi. Kalau kita hatinya pengen menyukai jabatan, harta mau enggak? Jabatan. Pengen dihormati orang, hatinya itu. Pengen ini yang kayak begini, namanya disebut orang yang ria. Pengen dinilai sama orang, tidak pengen dinilai oleh Allah. Biasanya ini dulu nih, namanya latihan zuhud, ketemu ini nih. Ini akhlak tercela. Ketiga, orang yang hatinya ama jabatan biasa aja, tapi ama harta luar biasa. Ini orang yang tercela. Namanya abdud dinar, hamba duit. Duit, pokoknya duit. Dia sama lakinya bilang, bang, gua kagak mau tahu bang, kayak tetangga tuh. Lu mau bawa duit setan kek, duit jin kek, pokoknya lu pulang bang bawa duit. Ini namanya disebut hamba duit. Lakinya mulai mikir, ini bini ngomel mulu kayak orang-orang tuh. Maka akhirnya besok dia bawa duit, kasih bininya 3 juta. Bininya baru dia tertawa, bang mau mandi air hangat. Dia tawarin air hangat. Mau makan apa? Ayam pop, ayam goreng, 3 juta. Udah ditaruh di meja, baru ingat, bang, lu kok pulang jalan kaki nggak bawa motor? Motornya gua jual. Motornya, abis gojek disalahin mulu. Akhirnya motornya dijual juga. Motornya, geblek lu bang, salah lagi. Emang begitu. Emang ada yang bininya begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini orang yang tercela. Jadi orang begini nih, kalau diberi dia memuji, kalau tidak diberi dia mencela, mati-matian. Maka Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdud dinar. Celaka budak harta, budak duit. Celaka budak duit. Ada yang lebih parah. Yang keempat, siapa orang yang hatinya terikat oleh harta, terikat oleh jabatan, jabatan harta kumpul di hatinya. Yang kayak begini nih, kata Imam Haddad, hukuman paling rendah dari Allah, posisi enggak punya, duit ora punya. Jadi duit itu, saudara, kita harus paham, duit itu makhluk, bukan Tuhan, bukan Khaliq. Duit itu makhluk. Yang namanya makhluk ada yang ngatur, yang ngatur Allah. Kalau duit biar nurut sama kita, maka jangan duitnya, yang ngaturnya, yang kita deketi lewat baca Ratibul Haddad, baca Dalailul Khairat, baca Quran walau sa'ain, baca sallallahu alaihi Muhammad 100 Nabi salat. Ini kita deketin yang punya duit.
biar kita dibagi sama dia. Kalau orang itu hatinya bergantung sama duit, yakini kata Imam Haddad, duitnya tambah jauh. Tapi kalau hatinya bergantungnya sama Allah yang mencipta duit, maka duitnya bakal dekat. Karena Allah selalu akan menjauhkan kepada kita yang kita inginin. Tapi kalau deketi bahagia, pengen dekat bahagia, sumbernya di Allah. Gembok itu dari toko bangunan Cina A, toko bangunan Sinar Jaya. Kalau gemboknya dari Sinar Jaya, jangan nyari kuncinya di toko lain, nggak ketemu. Kalau masalah itu dari Allah hakikatnya, kalau pengen cari solusi, deketi Allah. Allah beri solusinya. Jangan jauhkan rakyat dengan tempat ibadah kepada Allah. Deketin kunci hidup.